Tak ada yang memperhatikannya. Tak ada yang menyapanya dengan hormat. Ia hanya lelaki tua berpakaian lusuh, duduk di sudut masjid, sering dianggap beban dan bahan ejekan. Orang-orang mengira ia tak lebih dari sekadar sosok tak berguna. Namun semuanya berubah ketika sebuah kejadian aneh terjadi. Lalu berulang lagi. Dan sekali lagi, untuk yang ketiga kalinya. Bukan kebetulan, bukan pula sekadar nasib. Saat itulah, satu pertanyaan mengguncangkan hati semua orang. Siapa sebenarnya lelaki yang selama ini mereka remehkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta kisah Islami dan karomah para wali Allah, selamat datang kembali di channel ini. Di tempat inilah kita bersama-sama merenungi kisah nyata yang syarat hikmah tentang hamba Allah yang tersembunyi kemuliaannya, namun besar kedudukannya di sisinya. Jika kisah-kisah seperti ini membuat hati menjadi lebih tenang dan iman semakin kuat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini. Dukungan sederhana dari sahabat sangat berarti agar dakwah kebaikan ini terus berjalan dan menjangkau lebih banyak hati. Setiap pagi buta, saat kabut masih menggantung di atas kampung kecil itu, seorang lelaki tua berjalan perlahan menuju masjid. Langkahnya tertatih, punggungnya sedikit membungkuk. Sarungnya tampak lusuh. Warnanya sudah pudar dimakan waktu. Sandal jepit yang ia kenakan bahkan sudah tak lagi sepasang. Kiri dan kanan berbeda warna. Namun wajahnya tenang, seolah tak peduli pada dunia yang kerap memandang rendah dirinya. Namanya Pak Hasan. Tak banyak yang tahu dari mana ia berasal. Tak ada pula yang benar-benar ingin tahu. Bagi warga kampung, Pak Hasan hanyalah orang tua aneh yang selalu muncul di masjid, lalu menghilang tanpa jejak. Dia lagi, bisik seorang jamaah sambil menyonggol temannya. Iya, yang bajunya itu-itu saja, sahut yang lain dengan nada mengejek. Masjid kok kayak tempat singgah orang gak jelas. Pak Hasan mendengar semua itu. Telinganya masih tajam, namun ia hanya menunduk, melangkah ke sudut masjid, mengambil tempat paling belakang. Tangannya bergetar pelan saat meluruskan sajadah tipis yang sudah bertambal di beberapa bagian. Seorang pemuda penjaga masjid mendekat sambil berbisik sinis. Pak, jangan di sini terus. Bikin jamaah lain gak nyaman. Pak Hasan mengangguk pelan. Iya nak, maaf. Jawaban itu sederhana, nyaris tak terdengar. Tak ada pembelaan, tak ada kemarahan. Seolah ia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Saat azan berkumandang, Pak Hasan mengangkat tangan perlahan. Bibirnya bergerak lirih, membaca doa dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam sujudnya, air mata jatuh ke sajadah lusuh itu. Ya Allah, aku tak punya apa-apa selain Engkau. Namun di luar masjid, cibiran tak berhenti. Orang kayak gitu doanya paling cuma minta-minta, kata seseorang sambil tertawa kecil. Kalau doanya didengar Allah, harusnya hidupnya nggak melarat. Tak ada yang tahu, setiap malam Pak Hasan tak pernah tidur sebelum menyebut nama Allah ratusan kali. Tak ada yang melihat bagaimana ia bangun jauh sebelum subuh, menggigil menahan dingin hanya untuk bermunajat dalam gelap. Selesai sholat, jamaah berkerumun di teras masjid. Obrolan ringan berubah jadi bahan gunjingan. Ngapain sih dia rajin banget ke masjid? Mau cari makan gratis kali, ujar seorang bapak sambil terkekeh. Pak Hasan, teriak seorang anak kecil polos. Ibunya buru-buru menarik tangan anak itu. Jangan dekat-dekat, nak. Langkah Pak Hasan terhenti sesaat. Dadanya terasa sesak. Namun ia tetap tersenyum kecil. Lalu melangkah pergi, meninggalkan masjid dengan punggung yang semakin membungkuk. Tak ada yang menyadari satu hal. Setiap ia pergi, suasana masjid terasa lebih tenang dari biasanya. Dan tak ada yang mengira, lelaki yang tak pernah diperhitungkan itu, kelak akan membuat seluruh kampung terdiam dalam penyesalan. Hari-hari berlalu di kampung itu. Namun bagi Pak Hasan, waktu seolah berhenti pada satu hal yang sama, cemoohan. Setiap langkah yang ia ambil, setiap nafas yang ia hembuskan, selalu diiringi tatapan curiga dan bisikan sinis.
Lelaki tua itu seakan hidup di tengah manusia, tapi tak pernah benar-benar dianggap ada. Setiap subuh, ia datang paling awal ke masjid. Saat pintu masih terkunci, ia menunggu di serambi dengan sabar. Begitu dibuka, ia masuk perlahan, membersihkan lantai, merapikan sajadah, lalu duduk di sudut. Namun, kebaikan itu tak pernah dilihat sebagai ketulusan. "Rajin banget ya, tapi aneh," bisik seorang jamaah. "Pasti ada maunya," sahut yang lain. "Orang kaya dia jangan-jangan cuma cari simpati." Pak Hasan mendengar semuanya. Ia tahu, namun ia memilih diam. Tangannya tetap sibuk menyapu lantai, seolah kata-kata itu hanyalah angin yang lewat. Suatu pagi ketika saf mulai penuh, Pak Hasan melangkah ke barisan kedua. Belum sempat takbir, seorang bapak berbisik keras. "Pak, minggir dikit, biar rapi." Nadanya bukan permintaan, melainkan pengusiran halus. Pak Hasan melangguk, mundur ke belakang hingga akhirnya berdiri sendiri di sudut. Tak ada yang peduli. Seusai sholat, seorang pemuda penjaga masjid menegurnya. "Pak Hasan, tolong jangan sering-sering di sini. Jamaah lain jadi risih." Pak Hasan terdiam sesaat. "Baik nak, saya mengerti." Padahal masjid adalah satu-satunya tempat ia merasa dekat dengan Allah. Di luar masjid, ejekan lebih terbuka. Saat ia berjalan melewati warung, terdengar tawa kecil. "Itu dia orang suci kita," kata seseorang dengan nada mengejek. "Kalau benar dekat dengan Tuhan, harusnya nasibnya nggak kayak gitu." Kata-kata itu menusuk. Namun Pak Hasan tetap menunduk. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan hinaan ini sebagai sebab aku menjauh darimu." Suatu sore, hujan deras turun. Pak Hasan duduk di teras masjid, bajunya basah, tubuhnya menggigil. Seorang ibu lewat sambil membawa anak kecil. "Bu, kenapa kakek itu sendirian?" tanya si anak polos. Ibunya menarik tangan anak itu. "Jangan tanya macam-macam." Pak Hasan memalingkan wajah. Dadanya sesak. Air matanya nyaris jatuh. Namun ia tahan. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia sudah terlalu sering terluka. Malam hari ketika kampung terlelap, Pak Hasan kembali ke masjid. Lampu redup, suara jangkrik menemani. Ia sujud lama sekali. Doanya lirih namun penuh getar. "Ya Allah, jika aku hina di mata manusia, jangan Engkau hinakan aku di hadapan-Mu." Tak ada yang tahu, di balik cemoohan yang diulang setiap hari itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang kelak membuat lidah-lidah yang mencela terdiam. Malam itu, langit kampung diselimuti awan gelap. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat daun-daun kering berputar di halaman rumah. Lampu-lampu rumah menyala redup, sesekali berkedip seolah menandakan sesuatu yang tak beres. Di rumah terbesar di kampung, rumah milik Pak Wiryo, bau hangus samar tercium. "Cium bau apa itu?" tanya istrinya sambil menutup hidung. "Ah, paling kabel tua," jawab Pak Wiryo santai. "Besok juga beres." Namun bau itu semakin tajam. Dari balik dinding, percikan kecil api mulai muncul, menjalar pelan mengikuti kabel yang sudah rapuh. Sementara itu, di masjid, Pak Hasan baru saja menyelesaikan sholat Isya. Ia berdiri lama, menatap langit melalui jendela masjid. Wajahnya berubah cemas. Dadanya terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Ya Allah, ada bahaya. Ia melangkah keluar masjid, menembus angin malam. Di kejauhan, ia melihat cahaya kemerahan memantul di langit. Hatinya bergetar. Pak Hasan mempercepat langkah menuju rumah Pak Wiryo. Hujan mulai turun rintik-rintik membasahi sarung lusuhnya. Di depan rumah itu, beberapa warga sudah berkumpul. Api mulai membesar di bagian atap. "Kebakaran! Kebakaran!" teriak seseorang panik. "Ambil air! Cepat!" Suasana kacau. Tember berlarian. Teriakan saling bersahutan. Pak Hasan berdiri di pinggir kerumunan. Nafasnya terengah-engah. Seorang pemuda melilik sinis. "Ngapain dia di sini?" "Jangan ngerepotin," bentak yang lain.
Namun Pak Hasan tak menjawab. Justru ia menjauh beberapa langkah, mengangkat kedua tangannya ke langit yang semakin gelap. Bibirnya bergerak cepat, matanya terpejam erat. Ya Allah, jika ini ujian, lindungilah hamba-hamba-Mu. Hujan yang semula rintik tiba-tiba turun deras. Angin berubah arah. Api yang sudah menjilat atap mendadak mengecil, lalu padam. Semua terdiam. Loh, kok mati? Belum disiram kan? Pak Wiryo terhuyam, menatap atap rumahnya yang masih mengepulkan asap tipis. Ini aneh. Di tengah kebingungan itu, seseorang melihat ke arah samping rumah. Pak Hasan terduduk lemas, bersandar di tembok, tubuhnya gemetar karena hujan dan dingin. Tadi Pak Hasan ngapain? Bisik seorang warga. Kayaknya berdoa, jawab yang lain ragu. Seorang pemuda mendekat. Pak Hasan, tadi Bapak ngapain? Pak Hasan mengangkat wajahnya perlahan. Tidak apa-apa, katanya lirih. Api itu berbahaya. Tak ada nada bangga, tak ada klaim apapun. Namun bisik-bisik mulai menyebar. Masa ia cuma doa orang itu? Kebetulan, hujan kan turun. Pak Hasan bangkit pelan, lalu pergi tanpa menoleh. Langkahnya menghilang di balik hujan. Tak ada yang menghentikannya. Tak ada yang mengucap terima kasih. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, hati sebagian orang mulai terusik. Karena kejadian itu, tak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh logika. Dan tanpa mereka sadari, ini baru kejadian pertama. Pagi setelah kejadian kebakaran itu, kampung tampak kembali normal. Asap telah hilang, hujan tinggal menyisakan tanah becek. Orang-orang beraktivitas seperti biasa, seolah malam menegangkan itu hanyalah mimpi singkat yang tak perlu diingat terlalu lama. Di warung kopi, beberapa warga berkumpul. Untung aja hujan deras, kata seseorang sambil menyeruput kopi. Iya, kalau enggak, habis rumah Pak Wiryo, sahut yang lain. Jangan dibesar-besarkan, kebetulan aja. Nama Pak Hasan sempat disebut, lalu ditertawakan. Katanya dia yang doain. Masa iya? Doa orang kayak gitu? Kalau doanya manjur, harusnya hidupnya nggak melarat. Tawa kecil pecah. Kejadian malam itu perlahan dianggap angin lalu. Sementara itu Pak Hasan kembali berjalan menuju masjid. Langkahnya tetap sama, pelan dan tertatih. Beberapa pasang mata melirik, namun tak lagi dengan heran, melainkan dengan sinis yang lebih halus, seolah ingin berkata, "Jangan besar kepala." Di masjid, seorang pengurus menghampirinya. "Pak Hasan," katanya dingin, "tadi malam itu jangan dibesar-besarkan ya, biar kampung tetap tenang." Pak Hasan menunduk. Iya, saya tidak bilang apa-apa. Padahal ia memang tak pernah berniat bicara. Saat sholat berjamaah, Pak Hasan kembali memilih saf paling belakang. Namun bahkan di sana pun, ia masih merasa tak diinginkan. Seorang jamaah berbisik cukup keras. Kalau dia terus di sini, orang-orang jadi mikir aneh. Kalimat itu membuat dada Pak Hasan bergetar. Tangannya menggenggam pelan di balik sarung, bukan karena marah, melainkan karena sedih yang semakin dalam. Siang harinya Pak Hasan membantu membersihkan halaman masjid. Seorang pemuda melihatnya, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Pak, nggak usah sok sibuk, kami bisa urus sendiri." Pak Hasan berhenti menyapu. "Oh, baik," jawabnya lembut. Ia meletakkan sapu, lalu duduk di tangga masjid menatap kosong ke halaman. Dalam hatinya ia bergumam, "Ya Allah, aku ingin dekat denganmu, bukan dengan pujian manusia." Malam kembali turun. Di gubuk kecilnya, Pak Hasan duduk bersila dengan tubuh lelah. Ia membuka mushaf Al-Quran yang sampulnya sudah robek. Ayat demi ayat ia baca perlahan, air mata menetes tanpa suara. "Ya Allah, Engkau selamatkan mereka, tapi aku tetap hina di mata mereka." Ia terdiam lama,
lalu mengangkat tangan. Jika engkau kehendaki aku tetap tersembunyi, aku ikhlas, asal engkau ridho. Tak ada yang tahu, di balik penyangkalan dan ejekan itu, Allah sedang menguji kesabaran seorang hamba, dan orang-orang yang masih meremehkan belum menyadari satu hal penting. Kejadian pertama bukan akhir, ia hanyalah peringatan. Dan tak lama lagi, kejadian kedua akan datang, jauh lebih menggoncangkan hati. Siang itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Sungai yang membelah kampung mengalir deras karena hujan dari hulu semalaman. Airnya keruh, membawa ranting dan lumpur, mengeluarkan suara gemuruh yang membuat orang enggan mendekat. Namun, seorang anak kecil bernama Raffi berdiri di tepi sungai, bermain sendiri. Ibunya sibuk di rumah, tak menyadari bahaya yang mengintai. "Tunggu aku ya!" teriak Raffi sambil melempar batu kecil ke air. Tiba-tiba, kakinya terpleset. "Ah!" Tubuh kecil itu terseret arus. Teriakan panik memecah siang yang tenang. "Anak jatuh ke sungai! Tolong!" Warga berlarian ke tepi sungai. Beberapa pria mencoba turun, tapi arus terlalu kuat. "Gak bisa, deras banget. Kalau dipaksa bisa ikut hanyut." Ibunda Raffi datang dengan wajah pucat. "Ya Allah, anakku!" Tangisnya memecah hati siapapun yang mendengar. Di antara kerumunan, Pak Hasan muncul. Bajunya basah, nafasnya terengah-engah. Ia berdiri di pinggir sungai, menatap arus dengan wajah tegang. Beberapa warga menoleh. "Ngapain dia? Jangan bikin tambah panik." Pak Hasan tak menjawab. Ia justru berlutut, menempelkan dahi ke tanah basah. Bibirnya bergerak cepat, matanya terpejam erat. "Ya Allah, kembalikan amanahmu itu." Ibunda Raffi menjerit histeris. "Siapapun, tolong anak saya." Detik demi detik terasa seperti jam. Tiba-tiba, arus sungai berubah. Tubuh kecil Raffi muncul di permukaan, terdampar perlahan ke pinggir sungai, tepat di bawah pohon bambu. "Itu dia! Ya Allah!" Seorang pria langsung meloncat dan mengangkat tubuh Raffi. Masih hidup, masih bernafas. Tangis berubah jadi sujud syukur. Ibunda Raffi memeluk anaknya erat-erat sambil menangis. Di tengah kekacauan bahagia itu, seseorang menoleh ke belakang. "Pak Hasan mana?" Pak Hasan sudah berdiri menjauh. Pakaiannya kotor, wajahnya pucat. Ia hendak pergi. Seorang warga menghampirinya. "Pak, tadi Bapak ngapain?" Pak Hasan menunduk. "Berdoa," jawabnya pelan. Wajah-wajah saling pandang. Tak ada yang berani tertawa kali ini. Namun tetap saja ada yang menyangkal. Mungkin anaknya tersangkut akar. Iya, kebetulan aja muncul. Pak Hasan mendengar itu. Dadanya terasa sesak. Namun ia tetap melangkah pergi. Di masjid malam itu, suasana berbeda. Beberapa jamaah melirik Pak Hasan dengan ragu, bukan lagi sinis, tapi bingung. Sementara di rumahnya, Pak Hasan sujud lama sekali. "Ya Allah, jangan Engkau jadikan kejadian ini fitnah bagiku. Jika mereka belum percaya, aku ikhlas." Namun jauh di lubuk hati warga, sebuah ketakutan mulai tumbuh. Dua kejadian. Masihkah ini kebetulan? Dan tanpa mereka sadari, kejadian ketiga akan menjadi jawaban yang tak bisa disangka lagi. Setelah kejadian di sungai itu, suasana kampung tak lagi sama. Orang-orang mulai menyebut nama Pak Hasan, namun bukan dengan penghormatan. Bisikan berubah menjadi perdebatan, dan keraguan perlahan menjelma menjadi kecemburuan yang tersembunyi. Di warung kopi, suara-suara kembali meninggi. "Dua kejadian loh," kata seseorang pelan. "Jangan langsung percaya," sahut yang lain cepat. "Bisa aja cuma kebetulan 2 kali." Seorang pemuda menyeringai. Kalau dia memang orang pilihan Allah, kenapa hidupnya tetap melarat? Kalimat itu disambut anggukan. Hinaan tak lagi dibisikkan, kini diucapkan terang-terangan.
Saat Pak Hasan melintas di depan warung, seorang bapak bersuara keras. "Pak Hasan, doain saya dong biar kaya." Tawa meledak. Pak Hasan berhenti. Ia menoleh perlahan. "Kaya itu berat, Pak. Tak semua orang sanggup memikulnya." Jawaban itu justru memancing ejekan baru. "Lihat tuh, sok tahu. Orang miskin sok bijak." Pak Hasan melangkah pergi. Dadanya terasa sesak. Setiap kata seperti menekan jantungnya. Di masjid, suasana juga berubah. Beberapa orang sengaja menatapnya lama. Ada yang menghindar, ada pula yang menantang. Seorang jamaah berbisik tajam. Jangan-jangan dia pakai ilmu aneh. Kata itu menyebar cepat. Ilmu aneh, bukan dari Allah. Pak Hasan mendengarnya. Wajahnya pucat. Seusai salat, seorang pengurus masjid memanggilnya. "Pak Hasan, tolong jaga sikap. Jangan bikin jamaah salah paham." Pak Hasan menunduk lama. "Saya hanya berdoa." "Berdoa atau pamer?" Potong yang lain. Kalimat itu seperti pisau. Pak Hasan menggenggam sarungnya erat-erat agar tubuhnya tak gemetar. Malamnya hujan kembali turun. Di gubuk kecilnya, Pak Hasan duduk sendiri. Angin dingin masuk dari celah dinding bambu. Ia memeluk lututnya, menahan sesak di dada. "Ya Allah, dulu aku dihina karena miskin. Kini aku dihina karena Engkau kabulkan doaku." Air matanya jatuh satu persatu. "Jika Engkau ingin aku diam, aku diam. Jika Engkau ingin aku pergi, aku pergi." Keesokan harinya, hinaan berubah jadi tuduhan. Orang kayak gitu berbahaya. Lebih baik dijauhi. Beberapa orang melarang anak-anak mendekatinya. Pak Hasan kembali menjadi sosok yang disingkirkan. Namun kali ini, rasa sakitnya lebih dalam. Bukan karena diremehkan, melainkan karena kebaikan dan doa pun bisa menjadi alasan untuk dibenci. Pak Hasan kembali ke masjid malam itu. Ia duduk lama di sof belakang, menatap mihrab dengan mata sembab. "Ya Allah, jika ini ujian terakhirku, kuatkan aku." Dan di saat itulah, tanpa diketahui siapapun, Allah sedang menyiapkan kejadian ketiga. Kejadian yang bukan hanya menyelamatkan, tetapi mengungkapkan kebenaran yang selama ini ditutup kesombongan manusia. Malam Jumat itu, udara kampung terasa berat. Angin berhembus pelan, namun membawa hawa yang membuat dada sesak. Sejak sore, beberapa warga mengeluh badan meriang. Saat malam turun, satu persatu orang jatuh sakit. "Panas, panas sekali," rintih seorang ibu. "Kenapa dadaku sesak?" keluh yang lain. Dalam hitungan jam, hampir separuh kampung terbaring lemah. Demam tinggi, tubuh menggigil, sebagian tak sadarkan diri. Panik menyebar lebih cepat daripada penyakit itu sendiri. "Ini penyakit apa? Jangan-jangan wabah." Tangisan, doa, dan teriakan bercampur jadi satu. Di tengah kekacauan itu, nama Pak Hasan kembali disebut. Kali ini dengan suara bergetar. "Apa kita perlu panggil Pak Hasan?" tanya seseorang ragu. "Setelah kita perlakukan dia begitu," sahut yang lain lirih. Sementara itu, Pak Hasan sedang berada di masjid. Ia baru selesai membaca Al-Quran. Tiba-tiba dadanya terasa sangat berat. Ia terhuyung, memegang tiang masjid. "Ya Allah, ujian siapa ini?" Belum sempat ia bangkit, seorang pemuda berlari masuk. "Pak Hasan, tolong, banyak orang sakit." Wajah Pak Hasan memucat. "Bawa aku ke mereka," katanya pelan. Ia berjalan dari rumah ke rumah, meski tubuhnya sendiri tampak lemah. Di setiap pintu ia mengetuk perlahan. "Boleh saya mendoakan?" Sebagian menangis, sebagian menunduk malu. Di rumah pertama, seorang bapak terbaring dengan napas tersengal. Pak Hasan duduk di sampingnya, mengangkat tangan. "Ya Allah, Engkau Maha Menyembuhkan." Tak lama napas bapak itu kembali teratur. Wajahnya tak lagi memerah. Tangisan pecah. "Alhamdulillah, sembuh." Berita itu menyebar cepat.
Warga mulai menunggu Pak Hasan di depan rumah mereka. Tak ada lagi hinaan, yang ada hanya penyesalan. Namun tidak semua rumah didatangi. "Kenapa rumahku belum?" teriak seseorang. Seorang warga menjawab gemetar. Pak Hasan hanya ke rumah yang membukakan pintu dan meminta doa. Dan anehnya, rumah-rumah yang didatangi Pak Hasan, penghuninya sembuh. Yang menolak tetap terbaring lemah. Akhirnya di tengah kampung, orang-orang berkumpul. Seorang tokoh kampung berlutut di hadapan Pak Hasan. "Kami salah, kami sombong." Pak Hasan menangis. "Jangan minta maaf pada saya," katanya terbata. "Mintalah pada Allah." Ia mengangkat tangan ke langit. Hujan turun perlahan, membasahi wajah-wajah yang kini basah oleh air mata dan rasa takut. Malam itu kampung diselimuti sunyi. Penyakit menghilang secepat ia datang. Tak ada lagi yang berani berkata ini kebetulan. 3 kejadian, 3 peringatan, dan akhirnya semua mengerti. Kemuliaan seorang hamba tidak ditentukan oleh pandangan manusia, melainkan oleh kedekatannya dengan Allah. Pagi itu, kampung terbangun dalam keheningan yang asing. Tak ada lagi rintihan orang sakit. Tak ada teriakan panik. Namun justru ketenangan itulah yang membuat banyak orang merasa takut. Seolah kampung baru saja melewati sesuatu yang besar, dan tak seorang pun siap menerima kenyataannya. Di masjid, jamaah berkumpul lebih awal dari biasanya. Wajah-wajah yang dulu penuh cemoohan kini tertunduk. Tak ada tawa, tak ada bisikan sinis. "Pak Hasan datang?" tanya seseorang pelan. "Belum," jawab yang lain lirih. Seorang bapak memejamkan mata, menarik napas panjang. "Kita keterlaluan." Kalimat itu seperti membuka pintu penyesalan yang selama ini terkunci rapat. Di luar masjid, ibu-ibu berbincang dengan suara bergetar. "Kemarin aku menolak dia. Aku juga, bahkan mengusirnya." Tangis pecah satu persatu. Mereka mulai mengingat setiap hinaan, setiap tatapan merendahkan, setiap kata yang dilontarkan tanpa berpikir. Kini semua itu kembali menghantam hati mereka sendiri. Pak Hasan akhirnya datang. Langkahnya semakin pelan. Wajahnya pucat, matanya cekung. Saat ia melangkah masuk, suasana masjid berubah. Beberapa orang berdiri. Ada yang menunduk, ada pula yang menangis. Seorang pemuda maju, suaranya gemetar. "Pak Hasan, maafkan kami." Pak Hasan terdiam. Ia menatap mereka satu persatu. "Apa yang harus saya maafkan?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat banyak orang terisak. Seorang ibu berlutut. "Kami menghina Bapak, kami meremehkan doa Bapak." Pak Hasan menarik napas panjang. "Manusia memang sering lupa. Saya pun manusia." Ia duduk di saf depan. Jamaah mengikuti. Tak ada jarak lagi, tapi juga tak ada kesombongan. Namun ketakutan belum hilang. Beberapa orang berbisik dengan wajah tegang. "Kalau Pak Hasan pergi, bagaimana kalau musibah datang lagi? Kita harus jaga dia baik-baik." Pak Hasan mendengar itu. Hatinya bergetar. Mereka mulai takut padaku, bukan takut pada Allah. Malamnya, Pak Hasan menyendiri di masjid. Ia sujud lama, lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, jangan Engkau gantungkan hati mereka padaku. Gantungkanlah hanya padamu." Sementara itu, di rumah-rumah, warga tak bisa tidur. Setiap suara angin membuat mereka terkejut. Setiap gelap terasa mengancam. Ketakutan berubah menjadi kesadaran pahit. Mereka telah meremehkan seorang hamba yang Allah muliakan. Esok harinya, mereka mencari Pak Hasan. Namun masjid kosong, gubuk kecilnya sunyi. Seseorang berteriak panik. "Pak Hasan tidak ada!" Hati mereka semakin tenggelam dalam penyesalan. Dan saat itulah mereka sadar, bukan karomah yang harus mereka kejar, tetapi adab dan kerendahan hati.
Pak Hasan menghilang dari pandangan. Namun jejak teladannya justru mulai terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Pencarian itu berlangsung seharian. Warga menyusuri setiap sudut kampung, memanggil nama Pak Hasan dengan suara yang dulu tak pernah mereka gunakan, penuh harap dan takut kehilangan. "Pak Hasan, di mana Bapak?" Namun jawaban yang datang hanyalah angin sore yang dingin. Menjelang maghrib, seorang anak kecil berlari dari arah kebun bambu di pinggir kampung. Ada kakek di musola kecil," teriaknya. Orang-orang bergegas ke musola tua yang sudah lama jarang dipakai. Bangunannya sederhana, dindingnya kusam, lantainya dingin. Di sanalah mereka melihat Pak Hasan, terbaring lemah, bersandar pada tiang kayu. Nafasnya berat, namun wajahnya tenang. "Pak Hasan," suara seorang tokoh kampung bergetar. "Kami mencari Bapak kemana-mana." Pak Hasan membuka mata perlahan. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Tidak perlu mencari saya. Saya hanya mencari sunyi." Beberapa orang tak kuasa menahan nangis. Seorang ibu maju, berlutut. "Maafkan kami buta hati." Pak Hasan menggeleng pelan. "Jangan menangis," ujarnya lembut. "Hidup ini memang ladang salah." Ia meminta air. Setelah meneguk sedikit, suaranya semakin pelan, namun setiap kata terasa berat. "Dengarkan saya. Jangan muliakan manusia karena kejadian luar biasa. Muliakanlah Allah karena rahmatnya." Semua terdiam. "Jika kalian menghormati saya hari ini, tapi kembali merendahkan yang lemah esok hari, maka kalian belum belajar apa-apa." Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Seorang pemuda bertanya dengan suara gemetar, "Pak, apakah Bapak wali Allah?" Pak Hasan tersenyum samar. Wali Allah itu bukan yang doanya terlihat, tapi yang hatinya tak pernah berpaling darinya. Nafasnya tersenggah-senggal, tangannya bergetar saat diangkat perlahan. Jaga sholat kalian, jaga lisan kalian, dan jangan merasa aman dari ujian hanya karena pernah diselamatkan. Azan maghrib terdengar dari kejauhan. Pak Hasan menutup mata sejenak. Bibirnya bergerak membaca syahadat. Senyum itu kembali hadir, lebih damai dari sebelumnya. Titipkan kampung ini pada Allah. Tangannya terkulai, nafasnya berhenti. Tangis pecah memenuhi musola kecil itu. Tak ada teriakan panik, hanya isak yang tertahan dan hati yang remuk oleh penyesalan. Malam itu, kampung kehilangan seorang yang tak pernah mereka hargai semasa hidupnya. Namun justru setelah kepergiannya, mereka menyadari satu hal. Allah sering menyembunyikan kekasihnya, agar manusia belajar merendahkan hatinya. Pagi setelah kepergian Pak Hasan terasa begitu berbeda. Matahari tetap terbit, ayam tetap berkokok, namun kampung itu seakan kehilangan denyutnya. Tak ada lagi langkah pelan lelaki tua bersarung lusuh yang biasa terlihat menuju masjid sebelum subuh. Tak ada lagi sosok yang duduk diam di saf belakang, menunduk dalam doa panjang. Jenazah Pak Hasan dimakamkan dengan sederhana, tanpa gelar, tanpa pujian berlebihan. Namun anehnya, masjid penuh sesak. Orang-orang datang bukan karena ingin dilihat, melainkan karena rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seorang bapak berdiri lama di depan pusara. "Seandainya aku tidak menghina dia," gumamnya. Yang lain menyahut lirih. "Kita terlambat." Kata itu berulang-ulang terucap. Terlambat. Hari-hari berlalu, kampung berubah pelan tapi pasti. Di masjid,
Tak ada lagi yang memilih-milih siapa yang layak di saf depan. Orang miskin dan kaya berdiri sejajar. Tak ada tatapan curiga, hanya saling menunduk dalam khusyuk. Seorang pemuda yang dulu paling keras mengejek Pak Hasan, kini rajin datang paling awal. Ia menyapu lantai masjid dengan mata berkaca-kaca. Dulu aku menyangka ibadah itu soal penampilan. Ternyata soal kerendahan hati. Di warung kopi, obrolan berubah. Tak ada lagi ejekan. Yang ada hanyalah pengingat. Jangan ulangi kesalahan kita, kata seorang bapak. Kita tak pernah tahu siapa yang dekat dengan Allah. Gubuk kecil Pak Hasan dibiarkan utuh. Tak ada yang berani merusaknya. Setiap melewatinya, orang-orang terdiam sejenak, mengirimkan Al-Fatihah. Dan yang paling terasa, kampung itu menjadi lebih tenang. Bukan karena tak ada ujian, tetapi karena hati warganya lebih siap menerima apapun dengan tawakal. Namun penyesalan tetap tinggal, karena manusia sering baru menghargai setelah kehilangan. Dari kisah Pak Hasan, mereka belajar satu pelajaran besar. Jangan ukur kemuliaan dengan harta, jabatan, atau rupa. Karena bisa jadi, orang yang paling diremehkan adalah hamba yang paling dekat dengan Allah. Dan kesadaran itu datang terlambat, namun cukup untuk mengubah mereka selamanya. Sahabat sekalian, kisah ini bukan sekedar kisah tentang karomah, tetapi tentang hati manusia. Tentang bagaimana kita sering menilai dari rupa, harta, dan kedudukan, lalu lupa bahwa Allah memuliakan hambanya dengan cara yang tak selalu terlihat. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi doa yang menyelamatkan hidup kita keluar dari lisan yang selama ini kita abaikan. Mari jadikan kisah ini sebagai cermin. Perbaiki adab, jaga lisan, dan rendahkan hati. Karena Allah mencintai hamba yang ikhlas dan tawadu. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tuliskan di kolom komentar, Masya Allah, agar kita saling menguatkan dalam kebaikan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga Allah menjaga iman kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.